Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ada yang nggak masuk? Ada berapa orang yang nggak masuk? 5. Sakit, izin. Oke. Semoga yang sakit semoga disembuhkan segera ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sebuah topik terkait dampak dari media sosial. Seperti kalian ketahui, sebelumnya Ibu pernah memberikan asesmen terkait pernyataan-pernyataan yang kalian isi di Google Form. Ingat? Nah, salah satu persentase yang tinggi itu ada dari dampak media sosial. Jadi, kita akan membahas tentang dampak dari media sosial. Oke, yang pertama, apa itu media sosial? Semuanya udah pasti tahu kan media sosial itu berupa apa aja? TikTok, Instagram, apa? Twitter, WA, YouTube, banyak segalanya ya. Oke, jadi media sosial itu merupakan media online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Kayak kalian pernah sering melihat konten-konten apa? Velocity. Oke, di TikTok banyak tren-tren. Terus ada konten mukbang, ya kan? Motivasi, oke, banyak sekali. Oke, melalui media sosial ini orang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, berdiskusi, dan membangun jaringan sosial secara online. Oke, selanjutnya itu ada fungsi media sosial. Jadi, setiap platform media sosial itu memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun semuanya itu memiliki kesamaan dalam memfasilitasi interaksi antar individu ataupun kelompok. Jadi, misal kalau WA itu fungsinya bisa berinteraksi atau menghubungi rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Tapi, berbeda dengan Instagram, kita tidak mungkin seinteraksi itu dengan teman-teman kita, ya kan? Ya, mungkin kalau di WA itu bisa melihat status tapi belum tentu berkomentar. Meskipun di Instagram juga begitu, tapi fitur-fitur Instagram itu kan sedikit berbeda dengan WhatsApp. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya ketahui bahwa media sosial itu memiliki dampak yang positif dan negatif. Apa aja yang kalian ketahui dampak positifnya? Informasi lebih luas lagi, interaksi sosial. Oke, banyak lagi ya. Oke, yang pertama, meningkatkan interaksi sosial. Jadi, media sosial itu memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia. Bukan hanya Indonesia saja, bisa dari luar negeri, Amerika, dan lain sebagainya, untuk terhubung dan berkomunikasi. Jadi, tidak memungkinkan kalian bisa dapat teman yang dari luar daerah, luar negeri, dan lain sebagainya, sehingga hal itu dapat membuka peluang kalian untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi maupun profesional. Oke, selanjutnya akses informasi yang cepat. Jadi informasi dan berita dapat disebarkan dengan cepat melalui media sosial. Apa-apa sekarang harus apa? Harus viral baru semua orang tuh, ya semua orang itu tahu. Jadi pengguna dapat dengan mudah mengikuti perkembangan terkini atau belajar tentang topik-topik baru. Oke, selanjutnya yaitu ada platform ekspresi diri dan kreativitas. Jadi media sosial itu dapat mengembangkan kreativitas kalian. Kalian dapat membuat konten ataupun hal-hal yang menarik. Misal kalian suka fotografi, kalian buat konten-konten fotografi atau videografi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sarana edukasi dan pemasaran. Sekarang itu udah banyak akun-akun yang menyediakan kayak edukasi pembelajaran. Tahu Jerome Pauline? Matematika apa kata Jerome Pauline? Menyenangkan. Suka matematika? Enggak. Berarti Jerome Pauline tidak rekomen ke kalian. Ya, jadi tetap rekomen kok. Jadi misal kalian ada soal-soal sulit, bisa lihat konten-kontennya Jerome Pauline atau yang lainnya. Terus
Itu yang selanjutnya mendorong aktivisme dan kesadaran sosial. Digunakan untuk kampanye sosial dan aktivisme seperti menyebarkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan isu kesehatan. Selanjutnya, ada dampak negatifnya. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax. Jadi ketika kalian dapat berita, jangan langsung percaya, tapi harus mencari informasi terlebih dahulu apakah itu sudah valid atau tidak. Khawatirnya takut itu menjadi hoax. Oke, selanjutnya ketergantungan dan dampak psikologis. Ketika kalian melihat influencer atau selebgram yang misal cantik, bodinya bagus, banyak prestasinya, kayak ada standar-standar kecantikan, misal standar kecantikannya di media sosial itu dapat membuat psikologis kalian terganggu. Aku harus jadi kayak gini nih, aku harus jadi kayak gini, sehingga kalian tuh dapat tekanan dari media sosial. Oke, selanjutnya cyberbullying dan pelecehan online. Gak banyak ya isu-isu tentang ini, karena yang pertama cyberbullying. Secara nggak sadar pengguna itu melakukan cyberbullying. Ih pendek, ih jerawatan, ih dan lain sebagainya. Terus ada pelecehan online. Seperti kalian ketahui, mungkin ada yang melecehkan secara ketikan gitu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu privasi yang rentan. Ketika kalian terlalu menyebarkan informasi-informasi pribadi kalian, itu dapat privasi kalian rentan. Bisa jadi ajang penipuan terkait hal-hal seperti itu gitu. Selanjutnya yaitu ada pengaruh sosial yang negatif. Seperti juga dapat mempromosikan, seperti yang kakak bilang tadi, standar kecantikan atau gaya hidup yang tidak realistis. Gayanya orang-orang di media sosial mungkin terlihat mewah, padahal aslinya enggak. Itu banyak sekali isu-isu terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa media sosial itu memberikan manfaat dalam hal komunikasi dan informasi, namun juga membawa dampak negatif seperti gangguan kesehatan mental, penyebaran hoaks, dan masalah privasi. Oke, pengguna yang bijak dan kesadaran digital sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risiko yang ada. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu ada teks skenario role playing terkait hal tersebut. Jadi di sini Ibu butuh peran 3 perempuan dan 2 laki-laki, oke? Oke, silakan kesukarelaannya. Oke, 1, 2, 3, iya. Oke, next. Oke, silakan maju. Silakan maju ya. Oke. Oke, siapa jadi Bimo? Kamu, Bimo. Bimo, Tio. Tio, oke. Bimo, Tio. Rina, Sari, Dina. Oke. Jadi kalian itu ceritanya lagi mengerjakan tugas kelompok. Semuanya sibuk mengerjakan. Dina terlihat memainkan ponsel dari tadi tanpa henti. Oke. Boleh minta ininya ya ke belakang dulu. Duduk di belakang. Buat ini aja. Yes. Ini duduk di belakang sama Indonesia. Iya, duduk. Agak ke inian ya, biar kelihatan. Oke, kursinya juga boleh. Kalaupun mau berdiri boleh, duduk boleh. Ya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Dina. Oke. Kamu duduk, nggak apa-apa, mau duduk. Jangan membelakangi kamera. Oke, jadi di sini Dina itu sebagai siswa yang aktif di media sosial,
Sedangkan Bimo, siswa yang merasa media sosial itu sering mengganggu waktu belajarnya. Rina, siswa yang sadar akan manfaat media sosial. Tio, siswa yang ingin tahu lebih banyak tentang media sosial. Dan Sari itu siswa yang membagikan pengalamannya dalam menggunakan media sosial dengan baik. Oke, silakan. Ibu bacakan terlebih dahulu. Oke. Jangan pakai kamera. Oke. Rolling and action. Pada suatu hari, Dina, Bimo, Rina, Tio, dan Sari sedang berkumpul di rumah Rina untuk mengerjakan tugas kelompok. Ketika mereka sibuk mengerjakan, Dina terlihat memainkan ponselnya dari tadi tanpa henti. Teman-teman, lihat nih, ada postingan terbaru dari temanku nih, ya seru deh. Aku pengen terus postingan di media sosial kayak dia. Seru. Bimo? Iya, kamu hampir tiap hari main Instagram ya? Aku kadang merasa media sosial malam jadi baru waktu belajar. Pagi-pagi juga, sedang masih tek-tek sampai malam malah lupa waktu. Iya gitu, media sosial memang bisa bikin kita ketagihan dan lupa waktu. Tapi sebenarnya, kalau kita pakai dengan bijak, media sosial juga tidak hanya manfaat. Kenapa ya? Tidak cuma lihat orang positif yang tidak berdiri. Mungkin semua bikin kita cuma aja. Contohnya, media sosial dan kegiatan kita belajar juga iya. Misalnya, aku suka ikut grup belajar di WhatsApp atau Instagram. Kadang ada teman yang bisa belajar atau materi pelajaran yang kita butuhkan. Itu kan membantu banget. Itu benar, Sari. Aku juga sering banget cari inspirasi di media sosial seperti tutorial ataupun video. Jadi nggak cuma hiburan aja, media sosial juga bermanfaat. Ya kalau kayak gitu sih boleh juga. Iya, tapi kenapa ya kadang aku juga jadi merasa stres. Next. Betul, Ibu. Media sosial memang bisa memberikan banyak informasi. Tapi kadang informasi yang salah juga banyak beredar. Jadi kamu harus saling mengkonfirmasi dengan baik-baik lah. Kalau nggak hati-hati, kita bisa terpengaruh berita yang tidak benar atau hoax. Makanya kita harus bijak dalam memilih apa yang kita baca dan apa yang kita bagikan. Salah satu caranya dengan membaca kebenaran itu situs yang memang sudah terpercaya. Contohnya ini. Media sosial itu bisa jadi tempat yang berguna kalau kita pakai bijaknya. Misalnya untuk belajar, cari informasi yang bermanfaat atau ingin ngobrol dengan teman-teman. Betul banget nih. Asal kita nggak kebiasaan atau tahu makanan yang berarti, jadi kita bisa manfaatkan media sosial tanpa mengganggu kegiatan lain. Jadi sebenarnya media sosial itu punya dampak yang baik dan buruk ya. Jika kita menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau terlalu sering dan tidak berhati-hati, kita dapat ketergantungan dan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Banget di media sosial memang harus ingat, kita harus bisa mengatur diri juga. Misalnya belajar mengatur waktu supaya media sosial tidak ganggu waktu tidur, belajar, atau waktu berkumpul dengan Tuhan. Sekarang menjadi ngerti yang media sosial itu bisa bermanfaat banget kalau kita pakai untuk hal yang baik. Tapi harus hati-hati juga dengan dampaknya. Oke, tepuk tangan untuk yang memerankan di depan. Tepuk tangannya. Oke, silakan bisa kembali. Terima kasih. Nggak apa-apa, bagus kok. Ya. Oke. Oke, setelah melihat role playing atau bermain peran tadi, apa yang kalian simpulkan? Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, silakan. Iya, boleh. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari role play tadi yang saya perankan bersama teman-teman, yaitu jika media sosial itu mempunyai dampak baik dan juga buruk tergantung kita menggunakannya gimana.
kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan baik atau bijak, itu bisa aja kita dapatkan manfaat dari sana. Tapi juga setiap hal yang kita lakukan, kalau misalnya kita nggak menggunakan dengan baik, kita pasti berujung pada hal yang negatif. Kita bisa terjerumus pada hal-hal yang buruk, misalnya berita hoax, terus standar kehidupan yang tidak realistis dan banyak sekali. Oke, tepuk tangan untuk Alena ya. Alena, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Oke, saya izin menambahkan dari apa yang saya Ya. kan tadi sudah dijelaskan bahwa media sosial itu bisa digunakan untuk berinteraksi antar manusia, tapi kan di dua belahan dunia, Iya, jadi internasional. Nah, dari interaksi yang kita gunakan sama orang lain itu sebenarnya juga bisa berdampak ke kita. Jadi kan tadi itu ada cyberbullying dan juga ada pelecehan secara online. Nah, itu hal-hal tersebut itu harus kita hindari. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ternyata media sosial itu ada dampak positifnya dan negatifnya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Oke, sampai sini udah paham? Paham. Oke, semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat dan kalian dapat bijak menggunakan media sosial. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.